Menuding dan menuduh nampaknya menjadi andalan calon presiden nomor urut 2. Banyak kritik dari kubu penantang kepada kubu petahana tidak dibekali dengan data. Beberapa kali kubu penantang mempublikasi berita yang tidak sesuai fakta. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro Highlight kali ini. Saya Fitri Megantara bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut kubu oposisi kerap menggunakan isu ekonomi untuk menyerang pemerintah. Kala pun mencontohkan perihal pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut kesejahteraan di Indonesia hanya dirasakan oleh 1% warga, sedangkan 99% masyarakat lainnya memiliki ekonomi pas-pasan. Itu mungkin diambil data yang internasional, memang kita juga kena bahwa di Indonesia itu 1% orang kaya menguasai 60% aset nasional. Ini kan untuk cadangan aja kalau memang. Sedangkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mempertanyakan data calon Presiden Prabowo Subianto yang menyebut 99% rakyat Indonesia masuk kategori rakyat miskin. Beberapa waktu lalu saat mengisi sebuah acara di Bali, Prabowo Subianto menyebut orang kaya di Indonesia tidak sampai 1%. Menurutnya data ini diakui Bank Dunia dan lembaga internasional. Berapa persen orang kaya dan miskin itu memang ada angkanya. Tapi yang jelas adalah sekarang ini kemiskinan itu menurun. Sekarang udah single digit 9,82. Artinya apa? Pemerintah sudah bekerja on the right track. Kejengkelan terhadap politik kebohongan juga pernah dirasakan Menteri Kelautan dan Perikanan. Saat itu Susi Pujiastuti marah terhadap pernyataan cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno yang mengatakan sulitnya mengurus surat izin penangkapan ikan. Susi pun meminta Sandiaga tidak membawa isu sektoral ke ranah politik. Pak Sandi Uno harus tahu undang-undang perikanan nelayan itu untuk kapal di bawah 10 GT. Pakar komunikasi Gun-Gun Herianto pun berpandangan kampanye ala Prabowo tersebut masih miskin dengan ide dan gagasan. Kita kedodoran dalam konteks pengelolaan ekonomi, seperti misalnya mengelola anggaran dan lain-lain, termasuk nilai tukar rupiah. Terus solusinya seperti apa? Nah, ini namanya kontra narasi dalam konteks kampanye. Gitu. Ide dan gagasannya harus lebih clear, gitu ya? Harus lebih jelas, sistematis, komprehensif, tidak kemudian hanya menekankan pada attacking-nya. Gitu. Kubu penantang dalam Pilpres 2019 beberapa kali mempublikasikan berita yang tidak sesuai fakta. Pada September 2018, cawapres Sandiaga Uno mengkritik dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada 2 Oktober, Capres Prabowo Subianto menggelar jumpa pers terkait berita penganiayaan Ratna Sarumpait. 8 Oktober 2018, kubu Prabowo Sandiaga melempar isu bahwa Ratna Sarumpait adalah penyusup politik. Selang 1 hari, cawapres Sandiaga Uno melempar isu sulitnya mengurus surat izin penangkapan ikan. (11 Oktober, Sandiaga kembali melempar isu untuk mengkritik perekonomian nasional. Oktober, Capres Prabowo menyebut 99% bangsa Indonesia ekonominya pas-pasan. Pekan ini, Cawapres Sandiaga mengkritik pembangunan infrastruktur.